Sudah 15 menit. Kita nunggu teman-temannya. Malam, Mbak. Hari ini kita membahas soal passive voice. Baru minggu depan kayak kita udah mulai bahas kisi-kisi soal UAS. Bentar, saya absen. Jadi nanti yang saya keluarkan di UAS itu yang sudah kita pelajari di modul 4 sampai modul 6, jadi nggak akan keluar dari itu. Tapi kalau misalnya yang kemarin tugas 3-nya kan soal UNAS ya, itu beda lagi. Soalnya kalau UNAS kan pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi kemarin saya kasih tugas aja dulu buat biar kalian tahu tipenya kayak gimana. Soalnya nanti sekitar bulan Mei bakal ada 4 kali pertemuan buat membahas soal-soal UNAS itu tadi. Jadi biar kalian, kemarin saya kasih tugas 3 kayak gitu, maksudnya biar kalian tahu UNAS itu soalnya kira-kira seperti apa. Tapi kita nggak bisa latihan listening dulu kayaknya ya. Gimana ya caranya latihan listening? Agak susah kayak kalau misalnya lewat apa sih namanya, lewat music. Nggak pernah coba audio juga soalnya. Biasanya kalau nggak biasa listening gitu komplainnya lebih banyak yang komplain, kok kayak gini ya, kok susah ya gitu. Tapi saya juga nggak tahu caranya latihan listening kalau kita nggak ada TTM juga. Oke, udah, hari ini kita bahas passive voice. Passive voice ini bahasa Indonesianya adalah passive voice, ini bahasa Indonesia adalah kalimat pasif. Bedanya gimana? Bisa kelihatan nggak gambarnya? Can you see the pictures? Oke, jadi itu bedanya active voice sama passive voice ya. Jadi active voice-nya atau kalimat aktif, while penguins attacked my sister. Jadi while penguin di situ adalah subjek dari kalimat, sedangkan attack ini adalah action atau kata kerja. Sedangkan dalam my sister di dalam kalimat aktif adalah objeknya sebenarnya, bukan subjek ya. Nah, sedangkan dalam passive voice jadinya dibalik. Yang tadinya objek diganti jadi subjek. Jadinya my sister was attacked by wild penguins. Kan kalimat pasif ya, kayak misalnya saya makan apel, apel dimakan saya. Ya Mbak, nggak apa-apa. Kita baru mulai kok. Hari ini kita bahas soal kalimat pasif atau passive voice dalam bahasa Inggris. Jadi my sister di dalam kalimat pasif adalah subjek. Awalnya dia objek, tapi ini dia jadi subjek. Terus was attacked atau diserang, artinya itu dia tetap jadi verb atau action. Dan wild penguins, nggak apa-apa Mbak, selamat datang, baru mulai kok. Ini di sini dia adalah objeknya. Hari ini kita bahas passive voice atau kalimat pasif ya Mbak. Siapa tadi? Oke, sampai sini kira-kira halaman 97-98.
798. Jadi ini ya bedanya. Oh iya, oke, jadi nah ini contoh kalimatnya. Kalimat pasif versus kalimat aktif kayak gimana. Kalimat aktifnya, you stole the cookie from the cookie jar. Jadi kamu mencuri cookie atau bahasa Inggrisnya apa sih, kue kering dari toplesnya. Terus passive voice-nya jadi the cookie was stolen from the cookie jar, atau kuenya dicuri dari toples. Mencuri, dicuri, istilahnya. Kalau bahasa Indonesianya, kalau kalimat aktif pakai awalan me, kalau misalnya bahasa Indonesia kan gitu. Kalau kalimat pasif pakai awalan di, cara menandainya gitu. Kurang lebih sama kayak bahasa Inggris. Jadi di sini apa sih yang membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif kalau bahasa Inggris? Pertama itu adalah to be. Jadi dia pasti ada to be-nya. Yang mana? Dibalikin lagi Mbak slide-nya. Oh, active voice sama passive voice. Udah? Oke, sekarang kita ngomongin struktur atau tanda dari passive voice, maksudnya yang membedakan passive voice dengan active voice. Pertama, dia pasti ada to be-nya. Ada yang masih ingat to be itu apa aja ya? To be. Ada apa aja di to be? Terus apa lagi? Kalau R sama M terus sama is itu kan buat present. Kalau buat past sama perfect apa ya? Bukan Mbak, kalau perfect itu been, bukan have atau has, been. Oke, jadi kayak mau dapat masih pada ingat. Jadi tanda-tanda pertama adalah dia pasti ada to be-nya.
Terus tanda-tanda kedua adalah dia pasti pakai verb 3. Jadi struktur utama dari, iya Mbak sudah di absen. Jadi struktur utama dari passive voice adalah to be ditambah verb 3. Ada to be dan ada verb 3-nya, itu pasti. Oke, boy. Biasanya dalam passive voice, cuma nggak semua ya. Kebanyakan itu ada kata-kata by. Soalnya kan dari kalimat aktif dirubah jadi pasif, terus ada kata-kata oleh bahasa Indonesianya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris oleh ini disebut by. Misalnya yang kayak tadi ya, the cookie, I steal the cookie from the jar. Aku mencuri kue dari toples. Ini yang aktif. Terus pasifnya kan jadinya cookie, kuenya saya dicuri olehku. The cookie is stolen from the jar by me. Ini pasifnya. Kemudian ada by, karena itu menandakan oleh. Kemudian tanda-tanda keempat adalah, ini adalah kata-kata kerja yang dia nggak bisa dipakai di passive voice ya. Kayak contohnya happen atau terjadi, sleep atau tidur, came datang, go pergi, seem seperti, dan to be itu sendiri. Jadi kata kerja tersebut dia tidak bisa digunakan di dalam passive voice. Jadi nggak bisa ya pakai happen atau sleep atau come, go, seem, to be, semua nggak bisa dipakai. Terus sebenarnya tanda-tanda berikutnya itu dalam kalimat pasif yang sebelumnya jadi subjek, dalam kalimat pasif jadi objek. Terus yang sebelumnya objek, dalam kalimat pasif dia jadi subjek, karena dia strukturnya kan dibalik dari kalimat aktifnya tuh. Saya mencuri cookie, terus jadinya cookie dicuri oleh saya. Sayanya jadi di belakang, terus cookie-nya jadi di depan kalau kalimat pasif. Sampai sini ada pertanyaan kah? Mbak Novi online offline sinyalnya jelek. Oh ya? Kalau kayak gini ada suara nggak? Kedengaran nggak yang lain? Oke? Sekarang ada, waduh, kenapa ya tadi? Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak soal strukturnya? Yang mana yang belum paham? Halaman 9798, Mbak.
Yang mana yang belum paham? Halo, jangan bilang semua gitu ya dari awal. Yang mana yang belum paham? Halo. Kalau yang aktif nanti ya, tenses dalam kalimat pasif itu berubah Mbak nanti. Nggak harus pakai verb satu. Dia tensesnya bisa macam-macam. Jadi Mbak nanti bisa bikin kalimat pakai tenses simple present, bisa pakai simple past, bisa pakai future, bisa pakai modal. Dia bisa macam-macam tenses. Nggak harus pakai verb satu. Contohnya aja pakai verb satu. Biar lebih gampang ngelihat perubahannya gitu loh Mbak. Soalnya kalau misalnya saya kasih contoh pakai pakai past tense atau perfect, ntar malah bingung. Jadi nanti dia pasti berubah tensesnya. Tapi pasti dia strukturnya pasti to be sama verb 3. Apapun tensesnya pasti itu. To be-nya sendiri nanti dia to be-nya tuh berubah sesuai tenses aslinya. Jadi kalau misalnya mbaknya awalnya kalimat aktif bilangnya pakai present, pakai present tense. Terus nanti kalimat pasifnya juga harusnya pakai to be-nya present, entah itu is atau am atau are. Terus kata kerjanya dari kata kerja pertama diganti kata kerja ketiga. Jadi kalau mbaknya ngomong pakai kalimat aktif pakai simple past misalnya, nanti kalimat pasifnya jadinya to be-nya pakai to be simple past, was atau were. Terus terus verb 2-nya diganti verb 3 gitu terus. Jadi nanti kita bahas habis ini Mbak soal pergantian tensesnya gimana caranya ganti-ganti tenses kalau pakai kalimat pasif. Tenang, pasti dibahas. Ini cuma struktur dasarnya aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan kah? Yuk. Oke, yang lain gimana? Sudah paham kah? Understand? Any questions? Iya, saya mau coba. Bisa nggak ya listening? Sebentar. Nanti saya putar MP3-nya, coba kalian kedengaran apa enggak gitu ya. Mana ya? Ini. Mungkin kalau kalian dengar kita bisa latihan listening juga.
test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. There are 4 parts to this section, with special directions for each part. Part 1. Kedengaran nggak? Suaranya. Oh. Jadi memang kita bisa listening ya. Jelas nggak tapi? Questions Cempreng. 1 to 4. Directions. In this part of the test, you will hear some dialogues and questions spoken in English. The dialogues and the questions will be spoken twice. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers are saying. After you listen to the dialogue and the question about it, read the 5 possible answers. Why do they use British though? Nggak jelas sih, ada yang nggak begitu jelas ya. Kelemahannya itu sih, kalau sinyalnya bagus ya kalian bakal bisa dengar jelas, tapi kalau sinyalnya lagi jelek ya wis wassalam gitu. Iya, kayak cempreng gitu ya jadinya. Mungkin nggak bisa ya listening, takutnya malah nggak. Tapi kalau kalian mau bisa aja sih sekalian latihan gitu, cuma nggak tahu bisa nggak apa ya, bingung gitu lah, nanti aja. Jadi berikutnya, nah ini struktur yang saya bilang tadi, subjek jadi objek. Kalau misalnya contoh yang di atas tadi, I stole a cookie, jadinya a cookie is stolen by me, bukan I ya. Jadi ingat kalau subjeknya jadi objek, ingat ada yang namanya subject pronoun dan object pronoun. Ini bedanya apa? Jadi kalau subjek, pas dia ditaruh di subjek ini gampangnya yang ditaruh di depan kalimat. Kalau objek yang ditaruh setelah kata kerja. Jadi kalau kalimat aktifnya I steal a cookie, kalimat pasifnya jadi a cookie is stolen by me, bukan by I. Salah ya kalau itunya nggak dirubah. Jadi kalian juga harus merubah subjek ke objeknya. Contohnya lagi, kalau you tetap you, nggak susah ya. Kalau he steals my cookie. My cookie is stolen by him. Nah, kalau pakai she steals my cookie. Dia mencuri kueku. Jadinya my cookie is stolen by her. Kalau we steals her cookie. Her cookie is stolen by her. Oh sorry, by us. Maaf. Terus they steal my cookie. Mereka mencuri kueku, jadinya my cookie is stolen by them, bukan by they, by them, gitu ya. Silakan dicerna dulu. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanya. Kalau ada
ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Halo, any questions? Halo, ada pertanyaan? Nggak kedengaran kah suara saya? Kalau iya, saya ganti internetnya kayaknya. Halo? Anyone here? Aku masih mencatat atau berusaha mencerna? Oh, oke. Kalau ada pertanyaan ditanyakan dulu ya. Soalnya habis ini kita langsung masuk ke perubahan tenses-tensesnya. Jadi mungkin bakal lebih sedikit rumit. Mana ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada saya lanjut. Kalau masih nulis saya tunggu. Contohnya nanti aja Mbak, nanti kan tambah bingung. Contohnya apa sih? Tadi sudah saya kasih contoh satu-satu.
soal perubahan objek sama subjek. Tapi kalau contoh yang lain nanti aja di habis ini, sekalian sama tensesnya. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Oke, kita masuk ke perubahan tenses yang pertama ya. Yang paling mendasar adalah simple present. Ini saya bikin tabel-tabel kayak gini, jadi kalian bisa lihat kalau aktif itu seperti apa strukturnya. Ini contohnya seperti apa. Kalau pasif jadinya gimana, contohnya seperti apa. Contohnya saya bikin dari kalimat pasifnya, terus gimana merubah jadi aktif, jadi dari aktif ke pasif, jadi pakai kalimat yang sama biar perubahannya kelihatan. Oke, jadi kalau misalnya sudah selesai dibaca. Jadi kalau kalimat aktifnya present tense, dia pakai verb one ya pasti. Contohnya, they speak English, mereka ngomong pakai bahasa Inggris. This shop sells expensive bag, toko ini menjual tas-tas mahal. Nah, gimana cara merubahnya ke kalimat pasif? Jadi to be, karena dia present tense, jadi to be yang dipakai di sini adalah is, am, dan are. Terus verb satunya dirubah jadi verb 3. Contohnya, dari they speak English berubah jadi English is spoken by them. Bahasa Inggris digunakan untuk berbicara oleh mereka. Terus, this shop sells expensive bags. Jadinya, expensive bags are sold by this shop. Tas mahal dijual oleh toko ini. Coba lihat subjeknya dari they di kalimat aktif, dia berubah jadi them di kalimat pasifnya. Sedangkan yang untuk ini, this shop tetap jadi this shop ya, jadi nggak berubah. Terus verb 3-nya lihat, dari speak jadi spoken, dari sell jadi sold. Terus di sini ada to be, is, dan are. Ada pertanyaan untuk simple present tense? Ada yang mau coba kasih contoh?
Saya coba kasih contoh lagi ya. Oke. I eat. Jadinya berubah jadi dari I eat nasi goreng atau fried rice, jadinya nasi goreng is eaten by me. Is eaten, jadi dari eat jadi eaten, dari I jadi me. Jelaskah? Ada yang mau coba kasih contoh? Yang mana yang belum paham? Apanya dari present tense? Coba lebih dijelaskan lagi, Mbak. Apa saya harus jelasin apa itu simple present tense dari awal? Kegunaannya seperti apa, itunya seperti apa? Yang mana yang diulang yang barusan itu maksudnya? Yang jelas, Mbak, jadi nggak apa-apa agak panjang dikit ngetiknya, maksudnya benar-benar jelas mana yang saya ulangi lagi, yang mana yang belum dipahami dari present tense, apakah bentuknya atau misalnya perubahannya atau gimana. Iya, simple present tense yang mana, apakah perubahan tensesnya atau gimana. Jadi contohnya kayak misalnya di situ they speak, nggak semua, Mbak, semua. Kalau kalau kalimat pasif itu semua pasti pakai verb 3, nggak peduli dia present, past, future, perfect, semuanya pasti harus pakai verb 3 kalau dari aktif ke pasif. Di kalimat pasif semuanya pakai verb 3. They speak English. Jadi coba dari they speak English ini kita lihat bentuknya. They itu di sini adalah subjeknya. Terus speak ini adalah verbnya, kata atau kata kerja, dan dia pakai kata kerja pertama. Sedangkan English di sini adalah objeknya. Itu kalimat aktifnya. Kalimat pasifnya, English is spoken by them. English itu di sini subjek. Jadi kan kalau kalimat aktif dari maksudnya perubahan dari kalimat aktif ke pasif, objek yang ada di kalimat aktif itu dijadikan subjek di kalimat pasif. Dan subjek di kalimat aktif dijadikan objeknya di kalimat pasif. Jadi dibalik gitu. Jadi subjeknya di sini adalah Inggris atau English is spoken. Ini adalah verb atau kata kerja. Kenapa pakai is? Karena pakai is karena is adalah to be untuk present tense. Is MR. Sedangkan speak ini adalah verb 1, spoken ini verb 3.
kok tahu dari mana? Harus dihafalkan, nggak ada cara lain, pasti harus dihafalkan untuk buat tahu atau hafal yang mana yang verb 1, yang mana yang verb 2, yang mana yang verb 3 harus dihafalkan, nggak ada cara lain. Terus ini untuk them, ini adalah objek. Di sini dalam kalimat pasif they dirubah jadi them. Sampai sini ada pertanyaan buat contohnya Mbak Santi tadi. He see a book is so bahi, masih salah, jadi harusnya adalah jangan lupa pakai s dan is. Kalau he sees a book, dia berubah jadi so, itu verb 2 bukan verb 3. A book is seen. Is seen by him. Kalau mau PDF apa sih namanya, perubahan verb dari verb 1, 2, 3, daftarnya apa aja bisa dicari di Google. Tinggal apa sih, pakai kata kunci perubahan kata kerja 1, 2, 3 itu pasti sudah banyak PDF-nya. She makes a cake is made by her. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Masih apa yang masih ada yang belum dipahami? Sampai sini ada pertanyaan yang lain gimana? Mbak Novi, apa sudah ngerti? Halo, yang lain gimana? Ini kalau bahasa Indonesia sama kayak awalan me sama diganti awalan di gitu loh. Jadi toko ini menjual tas mahal, dirubahnya jadi tas mahal dijual di toko ini. Bedanya kalau di bahasa Inggris kan ada tenses ya, jadi kelihatannya lebih susah daripada bahasa Indonesia, padahal intinya sama aja. Jadi kalau pasif itu pakai di, kalau
aktif itu pakai me gitu. Sama, kalau bahasa Indonesia kan sama-sama ditukar. Jadi misalnya saya makan apel, jadi apel dimakan saya. Subjek sama objeknya sama-sama ditukar. Intinya sebenarnya sama, cuma bedanya adalah kalau bahasa Inggris dia ada yang namanya tenses gitu. Karena itu perubahan-perubahan dari kalimat aktif ke pasif jadi agak sedikit lebih rumit lah. Yang lain gimana? I dan M nggak bisa dijadikan satu, Mbak. I drive a car. A car is driven. Oke, berikutnya kita bahas past tense. Jadi tadi yang present, sekarang yang past. Ingat kalau misalnya past tense dia pasti pakai kata kerja kedua ya. Pakai kata kerja kedua kalau past tense. Terus pasifnya gimana? Dia juga pasti pakai to be untuk past tense, yaitu was dan were. Kata kerjanya sama, pasti diganti kata kerja ketiga. Untuk semua tenses di passive voice selalu pakai kata kerja ketiga. Nggak peduli dia past, future, present, perfect, semua pasti pakai verb 3. Yang membedakannya adalah to be-nya. Jadi kalau dia present ya pakai to be-nya present. Kalau dia past tense pasti pakai to be-nya past. Kalau perfect pasti pakai to be-nya perfect. Kalau future gimana? Nanti aja. Future agak beda, tapi nggak susah. Malah yang paling gampang dia dari tesis-tesis yang lain. Bisa dilihat contohnya di sini. She took the map just now. Artinya baru aja dia ngambil peta. She took di sini kata kerja kedua. Terus perubahannya jadi the map was taken by her. Dari she dia berubah jadi her, ditaruh di belakang. Dari subjek she dia jadi objek di kalimat pasif, dirubah jadi her. Terus the map yang sebelumnya subjek di kalimat aktif dia diganti jadi subjek di kalimat pasif. The map dia taruh di depan. Terus kata kerjanya jadi dari took di kalimat aktif dia berubah jadi was taken. The map was taken. Was ini to be untuk subjek yang singular atau yang tunggal dari past tense was, dan taken ini adalah kata kerja ketiga dari took. Jadi dari take kata kerja pertamanya adalah take, kata kerja keduanya adalah took, taken ini kata kerja ketiga. Terus contoh berikutnya, I wrote a letter. Aku menulis sebuah surat. Perubahannya jadi past tense. A letter yang awalnya dia di belakang untuk kalimat aktif jadi di depan. A letter was written. Dari wrote kata kerja kedua dia berubah jadi written. Ini kata kerja ketiga. Dan was juga karena subjeknya tunggal. By me ada by di sini. Ini juga ada by di kalimat berikutnya. Terus ini I
dia berubah jadi me, ditaruh di belakang. Dari subjek di kalimat aktif, dia berubah jadi objek di kalimat pasif. Ada pertanyaan sampai sini? Write. Untuk kata kerjanya adalah write, wrote, written. Write itu kata kerja dasarnya, wrote itu kata kerja kedua, dan written adalah kata kerja ketiga. Ada pertanyaan untuk yang simple past? Any questions? Sambil dicerna, saya ke toilet sebentar ya, kebelet pipis.
Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, ini adalah present perfect. Jadi kalau perfect kayak gimana? Ingat kalau present perfect itu pasti ada have atau has dan ada verb 3. Jadi kalau perfect ini enak ya, ganti kalimat aktif ke pasifnya, kata kerjanya nggak usah diganti lagi karena memang sudah verb 3. Jadi paling enak ini nggak usah ganti kata kerja, biar kadang-kadang kita lupa kata kerja ketiganya ini apa ya. Tapi kalau pakai perfect ini nggak usah diganti. Cara tinggal dia ditambahin been di antara has sama have-nya. Contohnya, Tono has already helped Rin. Jadi Tono sudah membantu si Rin. Dibalik Rinnya taruh di depan. Rin has already been helped by Tono. Subjek sama objeknya ditukar di kalimat pasifnya. Terus has tetap has, already tetap already. Already itu cuma kayak kata keterangan aja ya. Terus tinggal tambahin been. Terus verb 3-nya tetap verb 3. Sampai sini ada pertanyaan kah? Berikutnya, she has finished her job. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Her job yang awalnya objek, dia diganti jadi subjek di kalimat pasif, ditaruh depan. Has tetap has, terus tambahi been. Finished tetap finished, terus by her, dari she diganti jadi her. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk present perfect tense, apakah sudah jelas? Halo? Ini yang paling enak kalau kalian nggak bisa ngafalin tenses, maksudnya nggak hafalin kata kerja karena dia nggak usah diganti ya. Jadi sama aja. Tetap pakai verb 3, tinggal ditambahin been gitu aja. Yang lain gimana? Sudah jelas kah? Kalau udah jelas kita move on ke yang bentuk berikutnya. Sudah, yang lain halo, nggak ada suaranya. Saya anggap paham dulu nanti. Kalau sudah, saya lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, ini past perfect. Gimana kalau past perfect digantinya gimana? Kalau present tadi kan pakai have sama has ya. Tapi kalau perfect ini pakai had pasti. Sama kayak present perfect. Jadi dia tinggal ditambahin been. Udah, had-nya nggak usah diganti, tetap. Terus verb 3-nya juga tetap. Tinggal ditambahin been di antara had sama verb 3-nya. Contohnya, Bima had taken the questionnaire. Bima sudah mengambil kuesionernya di kalimat aktif. Kalimat pasifnya jadi the questionnaire, dari objek di kalimat pasif jadi subjeknya. The questionnaire had been taken by Bima. Questionnaire-nya sudah diambil oleh Bima. Bima tetap Bima ya, nggak diganti jadi Bimo atau nggak diganti jadi yang lain. Kalau nama orang tetap nama orang.
Terus berikutnya, I had finished the project. Aku sudah menyelesaikan proyeknya. Perubahannya jadi the project, dari objek jadikan subjek di kalimat pasif. Had-nya tetap, tambahin been, finishnya juga tetap, ditambahin by me. I dari subjek dia dirubah jadi objek, diganti jadi me, bukan I. Oke, sampai sini jelaskah? Any questions? Hello. Nyatat, oke saya tunggu kalau masih nyatat, silahkan dicatat dulu. Kalau sudah selesai nyatet bilang ya. Yang lain juga kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebelum kita masuk ke tenses yang lain. Oh ya, halo Mbak. Kita lagi bahas kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Teman-temannya masih mencatat. Kita udah sampai ke past perfect. Intinya kalimat pasif itu kalau dalam bahasa Inggris ciri-ciri utamanya adalah dia to be ditambahkan dengan verb 3 ya. Untuk semua tenses seperti itu. Oke, sudah selesai nyatet kah? Yang lain gimana? Sudah selesai nyatet kah? Udah? Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini kalau future perfect ini gimana? Perfect ini macam-macam ya emang. Ada present, ada past, ada future. Nah, karena ada will-nya, terus will-nya gimana dong? Apakah diganti jadi would? Ternyata enggak. Jadi future perfect itu dia pasti pakai will have. Enggak ada will has, enggak ada will had ya.
cuma will have, pasti semuanya pakai will have ditambah verb 3. Sama dengan perfect yang lain, dia tinggal ditambahkan been di tengah-tengah. Jadi untuk future perfect ini will have been dan kata kerja ketiga. Contohnya, she will have cooked the eggs by this time tomorrow. Dia sudah harus selesai memasak telur pada jam ini besok, misalnya gitu contohnya. Kan di sini coba ilangin by this time tomorrow ini kata keterangan ya, nggak usah bingung loh itu tuh kok udah ada by-nya terus siapa, nggak usah bingung. Jadi by this time tomorrow ini keterangan tempat ya, jadi nggak usah direken, istilahnya nggak usah dipedulikan. Yang dilihat cukup ini aja, she will have cooked the eggs, the eggs. Nih, nah merubahnya gampang, jadi dari the eggs telur tetap, will have-nya tetap, terus tambahin been, terus tiganya juga tetap. Nah, she subjek di kalimat aktif dijadikan objek di kalimat pasif, diganti jadi her, by her gitu. Berikutnya, we will have celebrated 18th anniversary by this time next year. Sama kayak yang di atas, by this time next year-nya nggak usah dipedulikan. Yang dilihat, we will have celebrated 18th anniversary. Dirubahnya jadi 18 anniversary-nya di depan ya, itu subjeknya, objeknya di kalimat aktif, jadi dijadikan subjek di kalimat pasifnya. I will have it tetap sama, tambahin been, celebratednya sama, by dari we jadi us, ingat, jadinya seperti itu. Untuk future perfect apakah ada pertanyaan? Semua perubahan kata kerja ini ada di modul kok, halaman 99. Ada pertanyaan enggak? Masih mencatat? Halo. Sudah ketiduran kah? Ya.
biasa itu Mbak. Itu berarti pelajarannya nggak seberapa berkesan gitu aja. Masih dicatat kah? Halo. Kalau enggak kita lanjutkan ya. Nah, sekarang gimana kalau continuous? Kalau misalnya yang tadi kan verbnya dasar-dasar ya. Maksudnya yang nggak ada ing-ing-ingnya. Nah, gimana kalau misalnya ada ingnya terus siapa, kan sudah ada to be-nya. Terus masa to be-nya dikasih double gitu kan? Enggak, jadinya caranya gini, kalau perubahan dari untuk continuous, perubahan dari aktif ke pasifnya, to be apapun ya, being, ada beingnya, verb 3. Jadi nggak to be verb 3 gitu ya. Dari to be, being, verb 3. Untuk continuous apapun, entah itu past atau present, dua-duanya sama. Perfect juga pakai itu, had been, being-nya ya, bener. Tapi jarang kayaknya pas continuous. Oke. Jadi contohnya bisa dilihat di sini. He is singing a song. Dia menyanyikan sebuah lagu. A song di pasifnya jadi subjek, is being sung by him. Is singing jadi is being sung. To be, karena ini present ya, ingat. Jadi to be-nya harus pakai is, am atau are, terus tambahin verb 3. Is being sung. Sing, sang, sung. Is being sung, dinyanyikan oleh dia. He, dari subjek di kalimat aktif, dia berubah jadi objek di kalimat pasif dan diganti jadi him. Oke, contoh berikutnya. We are playing football. Kami sedang bermain sepak bola. Sepak bolanya dari objek di kalimat aktif diganti jadi subjeknya di kalimat pasif, ditaruh depan. Football is being played by us. We jadi us. Play, played. Being played. Play ini termasuk yang reguler ya, jadi tinggal tambahin ed gitu. Untuk present continuous ada pertanyaan kah?
Halo, ada pertanyaan nggak? Aku masih nyatet. Hai. Saya tunggu ya, jangan lupa bilang kalau selesai nyatet, ntar ditungguin terus ternyata udah selesai tapi nggak bilang. Oke. Oke, udah sip. Sekarang kita lanjut, masih continuous tapi yang ini past. Dia sama aja ya kayak present continuous, cuma bedanya di sini dia to be-nya pakai was sama were. Sama, dia dari to be terus tambahin being. Terus jadi tambahin verb 3 juga. Dari I was learning my lesson, aku sedang mempelajari, maksudnya lagi di kelas gitu. Atau bisa juga I learn my lesson itu kayak aku sudah mendapatkan pelajaran. Dalam konteks misalnya dia habis bikin salah, terus dia dihukum, terus ditanya have you learned your lesson, itu berarti kamu udah kapok apa belum, kamu udah dapat pelajaran apa belum. Nah itu juga bisa diartikan seperti itu untuk learn my lesson. Jadi learn itu kata kerja pertamanya, kata kerja keduanya sebenarnya bisa learn. Maaf kepencet. Learned itu kata kerja pertama, dia bisa jadi learned pakai T atau learn pakai D, sama aja ya. Jadi kalau kalian nemu adalah oh itu kok salah, itu kok pakai T, itu kok pakai ED, yang benar yang mana, itu dua-duanya benar, sama aja. Satunya British, satunya American gitu aja. Berikutnya she was writing the report. Jadi the report was being written by her. Gitu aja. Sama penjelasannya dengan present continuous tadi. Sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau sudah selesai nyatet tolong bilang ya. Kalau sudah selesai mencatat jangan lupa bilang.
Udah selesai belum? Halo? Oke. Berikutnya adalah modal. Sudah jelas ya, saya nggak nerangin soal simple future soalnya willnya sudah saya masukkan sini dan dia sama aja. Jadi ini modal atau dia bukan kata kerja, tapi dia digunakan sebagai pengganti kata kerja gitulah istilahnya. Modal itu terdiri dari can, may, must, shall, dan will. Will ini sama dengan willnya future ya, karena itu saya nggak menjelaskan soal future tense, future simple future tense di sini karena perubahannya sama dengan perubahan modal ini. Jadi contohnya, jadi modal itu selalu ditambah dengan verb 1. Dia nggak bisa digandeng sama kata kerja yang lain, jadi dia pasti digandeng sama verb kata kerja pertama, dan tinggal modal ditambahin be ditambahin verb 3 gitu aja perubahannya. Modal ditambahin be ditambahin verb 3. Oke, contohnya a stove can make a pancake. Kompor itu bisa dipakai, maksudnya bisa dipakai untuk membuat kue, pancake. Jadi a pancake jadi subjek, can be made. Make jadi made. Can tetap can ya. Be jadi habis can dikasih be terus dikasih make diganti jadi made by a stove. A stove tetap jadi a stove. Terus contoh lain, I will I will bentar. I will find your wallet. Aku akan menemukan dompetmu. Your wallet will be found by me. Gitu contoh yang lain. Jadi tetap ya, modalnya tetap may, can tetap can, must tetap must, shall tetap shall, will tetap will, tinggal ditambahin be, terus kata kerjanya diganti jadi kata kerja ketiga. Sederhana. Ada pertanyaan kah?
Sudah sampai sini ada pertanyaan kah? Yang lain gimana? Masih nyatet kah? Enggak, oke. Sip. Kita langsung masuk ke latihan soal ya. Nah, ini kalian tinggal bedakan apakah dia aktif atau dia pasif. Kalau menurut kalian nomor 1 itu aktif, tinggal tulis A gini. Kalau pasif tinggal bilang P gitu. Nomor 1, aktif atau pasif? Number 1, active or passive? Kenapa kok aktif? Kenapa kok aktif? Kenapa nggak pasif? Oke, karena dia pakai verb 1. Benar, jadi nomor 1 aktif. Nomor 2, number 2, aktif atau pasif? Oops. Connection lost. Halo, kedengaran nggak? Tadi putus mendadak. Nomor 2, aktif atau pasif? Oke, kenapa kok pasif? Why is it passive voice? Cuma menggunakan verb 3 aja. Kalau menggunakan verb 3 kenapa bukan perfect? Kan aktif juga.
Dia pasif karena ada to be dan dia ada kata kerja ketiga, ada by-nya juga. Jadi ada 3 syarat itu terpenuhi. Jadi dia ada is yang merupakan to be, fed yang merupakan verb 3, dan by. Itu semua tanda-tanda pasif. Nomor 3, the family went to the beach. Oke, aktif. Number 4, the letter was written by Marshall. Number 4, the letter was written by Marshall. Yang lain gimana? Ayo. Yang lain gimana ya? Pokoknya yang jawab cuma orang itu aja. Oke, benar, dia adalah pasif karena ada was yang adalah to be, terus ada written verb 3, dan ada by. Kalau nomor 5, number 5, jawabannya pasif. Had, been, won, by. Ada had, ada been, ada won. Yang paling membuat kelihatan kalau dia pasif adalah been dan by. Nomor 5, pasif. Nomor 6, the stuntman risked his life. Nomor 6, the stuntman. Stuntman itu kayak pemeran pengganti ya. Di film-film kan biasanya kalau ada adegan-adegan berbahaya itu ada pemeran pengganti.
Nah, itulah yang disebut stuntman dalam bahasa Inggris. Oke, nomor 6, aktif. The stuntman risks his life. Itu artinya si stuntman mempertaruhkan hidupnya. Terus nomor 7, the fire was extinguished. Number 7, nomor 7, cuma 3 orang nih yang jawab. The fire was extinguished. 4 orang, yang lain gimana? Oke, jawabannya nomor 7 adalah pasif. Was extinguished itu artinya dipadamkan. The fire was extinguished. Apinya dipadamkan. Dia memang nggak jelas oleh siapanya, tapi was extinguished itu artinya dipadamkan. Ingat kalau to be itu tidak bisa dipasangkan dengan kata kerja ya. Extinguished itu jelas-jelas kata kerja, dan itu kok ada was, dia pasti pasif. Karena kalau misalnya dia aktif, was dan extinguish itu tidak bisa bersama istilahnya, dia nggak boleh jadi satu. Kalimat itu sudah salah secara grammar berarti kalau dia aktif. Jadi jawabannya adalah pasif, nomor 7. Nomor 8, the car was being cleaned by its owner. The car was being cleaned by its owner. Oke, benar, pasif. Gimana dengan nomor 9? It gets cold here during the winter. It gets cold here during the winter. Benar, aktif. Berikutnya nomor 10, the problem was solved. Number 10, the problem was solved. Number 10, oke Mbak. Number 10,
Number 10, number 10. Nomor terakhir. Oke. Sip. Nomor 10 pasif ya. Sama kayak kasus yang nomor 7 tadi, jadi dia ada was dan ada kata kerja, pasti dia adalah kalimat pasif. Kelas kurang 4 menit lagi, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri. Nanti kita latihan lebih banyak lagi minggu depan, sekalian sama kisi-kisi UNAS-nya juga. UNAS, UAS. Ada pertanyaan kah sebelum kelas saya akhiri? Oke, siap. Nggak ada ya? Yakin? Nanti saya upload di YouTube besok pagi mungkin ya. Nggak malam ini, soalnya internetnya lelet sekali kalau kalau malam. Jadi saya upload sekarang pun pasti selesai juga besok pagi. Jadi mending besok paginya, besok pagi aja saya upload sekalian. Ya, PPT-nya langsung saya share kok. Cuma video YouTube-nya besok pagi ya. PPT langsung saya share, tapi YouTube-nya aja yang besok pagi. Oke, oke. Ya, selamat malam. Kalau ada pertanyaan di inbox saja ya. Kalau misalnya masih nggak ngerti atau ada gimana-gimananya gitu. Ini saya kasih latihan lagi minggu depan, terus langsung kita bahas kisi-kisi UAS-nya sekalian. Oke, malam mbak-mbaknya. Temennya yang nggak pernah datang, tolong diminta datang minggu depan ya, biar di ujiannya bisa. Oke, oke, malam. Oke, selamat malam. Tinggal 15 detik. Malam. Thank you for coming. Good night. Good night. Thank you.